Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu lagi di mata kuliah manajemen pusat sumber belajar. Siang hari ini kita pembelajarannya dapat bagian daring ya, dengan sistem daring. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan melaksanakan proses pembelajarannya. Langsung saja, materi siang hari ini kita berkaitan dengan struktur kelembagaan perpustakaan sekolah ya. Silahkan disimak materinya. Nah, maksud dari struktur organisasi perpustakaan sekolah ini yaitu maksudnya struktur organisasi itu mekanisme formal untuk pengelolaan diri dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat langsung struktur organisasi perpustakaan sekolah ini terdiri dari awal ya, ini dari atas dulu, komite sekolah, kemudian ada TU, ada kepala sekolah, kemudian ada BP atau BK, dewan guru, perpustakaan, kemudian ada bagian laboratorium dan bagian kebun. Nah, bagian perpustakaan di sini ada dua pelayanan teknis, kemudian pelayanan informasi. Di mana pelayanan teknis ini berkaitan dengan proses pengadaan, kemudian pelayanan informasi berkaitan dengan referensi, minat, audiovisual, dan juga internet atau pelayanan dalam bimbingan membaca juga termasuk di dalam pelayanan informasi. Nah, adapun struktur organisasi perpustakaan sekolah itu tadi yang pertama, kemudian ini yang kedua itu ada kepala perpustakaan dan selanjutnya ada TU, kemudian ada pelayanan teknis dan pelayanan pembaca, di mana bisa kita pahami bahwasanya untuk yang pertama tadi ini berkaitan dengan pengembangan perpustakaan. Nah, untuk yang kedua ini struktur organisasi untuk perpustakaan yang baru berdiri ataupun masih dalam bentuk mau berdiri ya, artinya baru awal atau rintis. Nah, itu. Nah, untuk unit pelayanan teknis ini berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka, kemudian klasifikasi, katalogisasi, serta membuat perlengkapan buku dan juga menyusun buku. Nah, untuk pelayanan membaca ini berkaitan dengan itu tadi ada pemeliharaan minat baca, ada bantuan informasi, kemudian ada juga tadi audiovisual ya. Kemudian melayani peminjaman dan juga pengembalian buku. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini berkaitan dengan restrukturisasi organisasi perpustakaan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ini adalah langkah pertama dari beberapa langkah antisipatif yang ditawarkan bagi perpustakaan. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan dana atau keuntungan yang dalam pelaksanaannya memerlukan peralatan, modal, dan sistem yang terkait. Jadi, saya berikan petunjuk bahwasanya di sini perpustakaan sekolah itu adalah organisasi non-profit. Artinya apa? Organisasi yang tidak banyak menguntungkan dalam hal materi atau mencari keuntungan dalam hal materi. Nah, jadi dikatakan dia sebagai organisasi non-profit. Nah, oleh karena itu mau tidak mau harus mendapatkan dana dari beberapa pihak. Itu baik boleh dari masyarakat atau dalam hal sumbangan ataupun dari pemerintah. Nah, apa keuntungan dari perpustakaan? Jadi keuntungan yang diambil oleh perpustakaan itu yaitu kepuasan pelanggan. Nah, makanya dia perlu mendapatkan dana yang dalam hal ini bisa dari sumbangan masyarakat ataupun bisa juga dari pemerintah ya. Atau kalau dari yayasan
juga bisa dari sumber yayasan. Nah, dalam restrukturisasi organisasi, maka perlu dipikirkan pemberian wewenang yang lebih longgar kepada bawahan untuk menemukan kebijaksanaan dalam bidang atau tugas mereka. Pemberian wewenang disertai rasa tanggung jawab dan diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas. Jadi kalau restrukturisasi ini hampir sama dengan strukturisasi ya. Dia yaitu adanya pemberian tugas dan juga wewenang agar para anggota pengelola perpustakaan ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kreativitas ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tata kerja perpustakaan. Nah, ini yang seperti yang saya katakan di awal itu ada 2 unit ya, unit pelayanan dan juga unit pelayanan teknis dan juga unit pelayanan pembaca. Mengapa perlu? Karena ruang yang banyak, buku yang tersedia banyak, kemudian perlengkapannya juga lengkap, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik perpustakaannya, tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan tata kerja dalam perpustakaan yang terdiri dari 2 unit ini, 2 unit pelayanan teknis dan unit pelayanan membaca. Ini yang seperti saya bilang tadi, yaitu kalau unit pelayanan teknis itu berkaitan dengan klasifikasi ya, pengelompokan, katalogisasi, kemudian memberikan kartu, memberikan label buku, kemudian penyusunan buku-buku. Tapi kalau unit pelayanan pembaca ini berkaitan dengan melayani peminjaman buku, melayani pengembalian buku, dan pemberian bantuan informasi terhadap pembaca atau pemustaka. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah pendirian perpustakaan sekolah. Nah, langkah-langkah pendirian dalam perpustakaan sekolah ini memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, ini pembentukan panitia. Pembentukan panitia ini minimal terdiri dari kepala sekolah ya. Kemudian di mana kepala sekolah itu sebagai ketua. Kemudian ada wakil ketua atau bisa diambil dari misalnya ini perpustakaan sekolah ya, karena kita bagian pendidikan itu diambil dari pustakawan ataupun guru yang memang ahli dalam mengelola perpustakaan. Kemudian sekretaris, kemudian bendahara dan juga ada anggota yang terdiri dari guru mapel, guru wali kelas dan guru BP misalnya juga bisa mencakup menjadi anggota. Oke, lanjut yang kedua, mengusahakan sarana dan prasarana. Nah, untuk mengusahakan sarana prasarana ini harus dipahami sarananya dalam bentuk pertama itu peralatan yang habis pakai dan yang kedua ada peralatan yang tidak habis pakai. Peralatan yang habis pakai itu maksudnya peralatan yang seperti spidol, kertas, kemudian tinta. Nah, itu kan habis dalam sekali pakai. Nah, kalau untuk peralatan yang tidak habis pakai itu seperti silet, silet ya, gunting ya, silet ya, pisau, kemudian alat pencegah kebakaran, rak buku atau kursi. Nah, itu kan tidak habis pakai. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan dan mengatur bahan pustaka ya, mengatur bahan pustaka. Nah, untuk pengaturan bahan pustaka ini harus memperhatikan atau mengusahakan bahan-bahan pustaka. Yang pertama, buku yang telah dimiliki misalnya sudah ada ya, berarti tinggal disusun. Atau yang kedua, bukunya itu baru mau beli. Nah, berarti perlu perencanaan juga untuk membeli buku atau buku-buku yang dibutuhkan. Kemudian tahap selanjutnya itu menunjuk tenaga pengelola. Nah, ini berarti harus minimal pustakawan ya, berkaitan dengan personalianya. Jadi harus pustakawan yang ahli dalam mengatur dan mengelola operasi perpustakaannya. Jadi pengoperasiannya itu harus benar-benar bagus agar siswa ataupun pemustaka yang ingin berkunjung di perpustakaan itu merasa nyaman dan merasa senang untuk berada di perpustakaan.
Kemudian yang kelima, membuat tata tertib. Nah, untuk membuat tata tertib ini minimal tata tertibnya tidak memberatkan pemustaka. Maksudnya apa? Jadi diharapkan tata tertib ini bukan untuk memberikan membentuk disiplin anak, bukan, tetapi lebih membuat agar perpustakaan itu terlihat rapi, nyaman, dan sangat tata kelolanya sangat nyaman untuk kita gunakan. Jadi kalau bisa tata tertib ini, misalnya ada seseorang yang melanggar tata tertibnya, itu jangan diberikan hukuman yang memberatkan, tapi diberikan hukuman yang misalnya mendidik dengan suruh mengatur bangku yang tidak teratur, atau menyusun buku yang tidak teratur juga. Nah, jadi membuat tata tertib, misalnya ketika siswa tidak mengembalikan buku dengan hari yang ditentukan atau telat dalam mengembalikan buku, nah itu diberikan sanksi berupa misalnya seperti menyusun buku atau membersihkan ruangan perpustakaan. Nah, jadi hanya itu materi kita siang hari ini. Kita akan diskusikan di aplikasi yang lain ya. Silahkan didiskusikan bersama-sama, dan saya mohon untuk keaktifannya teman-teman. Jadi jangan sampai kita pasif, tapi saya mohon juga jangan hanya aktif bertanya, tapi juga mohon untuk memecahkan pertanyaan dari temannya juga. Jadi kita benar-benar aktif dalam diskusi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.